Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya kita sampai pada hepatitis E. Ya, ini adalah pembelajaran terakhir dari jenis-jenis hepatitis. Masih dengan saya, Ibu Novi, Ibu Dwi Novitasari. Mari kita cermati tentang hepatitis E. HEV RNA, hepatitis E virus RNA ini bisa dijumpai di serum, darah, dan juga di tinja selama fase akut. Hepatitis sporadik sering terjadi pada anak dan dewasa muda di negara yang sedang berkembang. Penyakit ini epideminya dengan sumber penularan melalui air. Pertama kali ditemukan maaf ya, ini saya rekaman sedang puasa. Pertama kali ditemukan di Indonesia, di Kalimantan, karena adanya saluran air sungai yang sudah tercemari virus hepatitis E. Untuk penularannya, transmisinya secara entra, pernah dilaporkan adanya transmisi maternal dan neonatal tetapi kecil. Di negara maju sering berasal dari orang yang kembali pulang setelah melakukan perjalanan. Jadi dia kontak dengan lingkungan, dengan orang yang banyak, atau imigran baru dari daerah endemik. Penularannya ini viremia yang memanjang atau pengeluaran di tinja merupakan kondisi yang jarang dijumpai sebetulnya. Penyebaran virus ini diduga disebarkan juga oleh unggas, babi, binatang buas, dan binatang peliharaan yang mengidap virus ini. Jadi kalau memiliki binatang peliharaan, jaga PHBS-nya dan vaksinasi agar kita tidak tertular penyakit-penyakit dari binatang peliharaan tersebut. Kekebalan sepanjang hidup dapat terjadi setelah fase pemulihan. Kekebalan sepanjang hidup bisa terjadi setelah fase pemulihan. Untuk morfologinya, HEV ini merupakan virus RNA dengan diameter yang kecil, 27-34 mm. Oh, ini agak besar ya, milimeter. Pada manusia hanya terdiri dari satu stereotip dengan 4-5 genotip utama. Genom RNA dengan 3 envelope overlap ORF open reading frame mengkode protein struktural dan non-struktural yang terlibat dalam replikasi. Virus dapat menyebar pada sel embrio diploid paru, akan tetapi replikasi hanya terjadi pada hepatosit. Jadi bisa menyerang paru dan juga hepar, tetapi replikasinya hanya terjadi di hepatosit. Pada keadaan biasanya tak satu pun dari virus hepatitis yang bersifat sitopaktik langsung, ya, tidak langsung membunuh langsung sel hepatosit kita, tetapi merupakan respon imunologik dari sel hepatosit dari kita. Lesi morfologik dari semua tipe hepatitis itu sama, terdiri dari inflamasi sel polimorfonuklear, ini sel imun non-spesifik, terjadi nekrosis sel hati, hiperplasia pada sel-sel kuver hati, dan membentuk derajat kolestasis yang berbeda-beda. Regenerasi sel hati bisa terjadi, ini dibuktikan dengan gambaran mitotik, gambaran pembelahan sel-sel multinuklear dan pembentukan roset atau pseudoasinar. Infiltrasi mononuklear terjadi terutama oleh limfosit yang kecil, walaupun sel plasma itu adalah sel B yang sudah berdiferensiasi yang membesar, dan sel eosinofil juga sering tampak. Kerusakan pada sel hati bisa terdiri dari degenerasi dan nekrosis sel hati, kemudian sel dropout, ballooning, dan degenerasi asidofilik dari hepatosit. Masih belum jelas peranan antibodi IgM dan lama waktu antibodi IgG yang terdeteksi dalam kaitannya dengan imunitas untuk hepatitis E ini.
Spektrum penyakit mulai dari asimptomatik, kemudian infeksi yang tidak nyata sampai kondisi yang fatal sehingga terjadi gagal hati, ya, dekompensasi hepar yang akut. Sindrom klinik ini mirip pada semua virus penyebab mulai dari gejala prodromal dan tidak spesifik. Kemudian ada gejala gastrointestinal, contohnya malaise, anoreksia, mual muntah. Kemudian ada gejala flu, faringitis, batuk, sedikitnya ada sakit kepala serta mialgia, nyeri otot. Gejala awal cenderung muncul mendadak pada hepatitis A dan juga pada hepatitis E. Demam agak jarang ditemukan kecuali pada infeksi hepatitis A. Gejala prodromal ini akan hilang pada saat timbul ikterik kuning. Tetapi gejala anoreksia, malaise, dan kelemahan ini bisa menetap bahkan sampai fase penyembuhan. Ikterik bisa didahului dengan kemunculan urin yang berwarna gelap seperti teh. Kemudian ada pruritus rasa gatal, bisa ringan sementara di kulit, dapat timbul ketika ikteriknya meningkat. Jadi cek kadar bilirubinnya. Pemeriksaan fisik ini menunjukkan pembesaran dan sedikit nyeri tekan pada lubus hati. Splenomegali ringan, kemudian juga ada limfodinopati sekitar seperti pangkal paha, bisa dijumpai pada 15-20% penderita. Diagnosis dari hepatitis E dengan pemeriksaan serologis dengan metode ELISA untuk mencari anti hepatitis virus E, imunoglobulin G dan M anti hepatitis E virus. Penggunaan PCR untuk serum dengan sediaan serum dan kotoran ini juga untuk mendeteksi RNA dari hepatitis E serta imunofluoresen terhadap antigen hepatitis E. Bisa dari serum dan dari sel hati. Untuk pencegahan hepatitis E ini kemunculan imunoglobulin G dan M anti hepatitis virus E pada kontak dengan pasien hepatitis E dapat bersifat protektif. Imunoglobulin itu protektif untuk kita. Akan tetapi efektivitas dari imunoglobulin yang mengandung anti hepatitis virus E ini masih belum jelas. Pengembangan imunoglobulin tetap tinggi, sedang terus diupayakan, sedang diteliti. Vaksin juga sedang dalam penelitian klinis pada daerah-daerah endemis. Dari seluruh manifestasi hepatitis A, B, C, D, dan E, kita akan ketemu ikterik, kita akan ketemu kuning, kita ketemu jaundice. Jadi jaundice itu apa? Pigmen kuning yang muncul bisa terekspresi di kulit dan sklera, mukosa juga. Ini disebabkan karena pengumpulan dari jumlah bilirubin. Ini merupakan akibat dari kerusakan sel hepar. Jadi antara uptake-nya, pengambilan heme, kemudian metabolismenya menjadi bilirubin, direct, indirect, sampai ke ekskresinya yang tidak balance, sehingga terjadi peningkatan akumulasi bilirubin di dalam tubuh. Penyebabnya bisa prehepatik, hepatik, dan poshepatik. Kalau prehepatik ini di luar dari hepatitis ya. Prehepatik bisa karena pemecahan red blood cell yang cepat dibandingkan kemampuan hepar untuk melakukan konjugasi bilirubin. Di hepatik ini bisa karena penyebab hepatitisnya, ya, karena kondisi hepatitis bisa menyebabkan jaundice, ya. Hepar tidak mampu mengkonjugasikan dan mengekskresikan bilirubin. Sedangkan poshepatik, pembentukan bilirubin sebetulnya pada normal, ekskresinya
via urin. Ekskresi bilirubin itu harusnya 2 jalur, urin dan feses. Nah, di sini pembentukan bilirubin normal, tetapi jalur ekskresinya hanya via urin. Via fesesnya terganggu. Ini analogi ya dari prehepatic jaundice. Kondisi-kondisi anemia, sickle cell anemia, kemudian reaksi transfusi, ya, hemolisis yang masif dari penyakit thalassemia beta, ya, ini bisa menyebabkan jaundice karena pemecahan sel darah merah, red blood cell itu di dalamnya ada hemoglobin. Globin adalah protein, heme adalah kalau dipecah akan menjadi bilirubin. Besarnya bilirubin yang tidak dikonjugasi akan memasuki pembuluh darah, ya, akhirnya akan menyebabkan penumpukan bilirubin di plasma, diekspresikan di bawah kulit, sklera, kemudian kuku, ya, ini kondisi-kondisi prehepatik. Kalau ini penyebab jaundice pada hepatitis, yaitu hepatic jaundice. Adanya proses inflamasi, ada infeksi di hepar, maka hepar akan berkurang fungsinya, ketidakmampuan hepar untuk mengkonjugasikan dan mengekskresikan bilirubin. Ini menyebabkan peningkatan kadar bilirubin di plasma, unconjugated bilirubin di plasma. Kondisinya apa saja? Ada hepatitis, ada sirosis, ada cancer, juga obat-obat yang mempengaruhi fungsi hepar. Ini menyebabkan hepatic jaundice. Terakhir, penyebab jaundice adalah post-hepatic jaundice. Jadi ada gangguan biliari, jadi gangguan sistem biliari, sistem saluran empedu dan pancreatic disorder. Bilirubinnya normal, ya, tetapi kemungkinan ada infeksi, ada inflamasi, kemudian terjadi jaringan paru, tumor, bahkan ada gallstone block, ada blok batu empedu yang akan mempengaruhi ductus empedu untuk menyalurkan cairan empedu. Ya, sehingga bilirubin yang terkonjugasi yang harusnya bisa diekskresikan, bilirubin terkonjugasi ini akan menumpuk di plasma karena dia tidak bisa keluar menuju ke duodenum untuk nanti bisa keluar di feses. Jadi bilirubin hanya bisa diekskresikan via urin, ya, masuk lagi ke pembuluh darah via urin, ya, fesesnya warnanya seperti dempul pucat, tetapi urinnya sangat pekat seperti air teh. Mungkin itu saja dari saya tentang segala hal hepatitis. Kalau ada diskusi silahkan post di forum diskusi dan saling interaktif, tanya jawab. Bila ada salah ilmu saya sampaikan, saya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.